Betul nggak ada perkosaan massal? Itu nggak pernah ada proof-nya. Kalau ada, tunjukkan. Nah, rumor-rumor seperti itu. Kok bisa gitu seorang Menteri Kebudayaan mengatakan bahwa peristiwa Mei 98 khususnya dalam konteks perkosaan massal itu hanyalah rumor? Pernyataan ini benar-benar tidak memiliki sensitivitas terhadap gender maupun clear empati terhadap keluarga korban dan seluruh perempuan yang berjuang bersama dengan korban. Untuk merespon pernyataan dari Fadlizon, Menteri Kebudayaan, yang menurutku ini udah nggak bisa lagi kita tolerir. Nah, kalau misalkan pejabat publik selalu bilang bahwa kritik ataupun kemarahan ini sangat personal, ya, ini sangat personal karena dua hal. Satu, aku perempuan, dan kedua, aku adalah generasi muda. Pernyataan ini tidak hanya bermasalah teman-teman, tapi juga berbahaya karena ini akan memanipulasi, mengaburkan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas peristiwa Mei 98, khususnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam peristiwa Mei 98. Padahal sudah ada laporan akhir dari TGPF, sudah ada laporan penyelidikan hasil Komnas HAM, tapi masih dibilang ini sebatas rumor saja. Dan di dalam laporan akhir TGPF itu mencatat adanya tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta, Medan, Surabaya, dan di titik-titik lainnya dengan jumlah korban yang begitu masif. Dan bagaimana bisa ini dikatakan sebagai rumor, padahal sudah ada banyak sekali keterangan, kesaksian dari korban maupun keluarga korban, kemudian juga ada perawat, psikiater, psikolog, pendamping, rohaniawan, dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar ada peristiwa perkosaan massal pada Mei 98. Selain dalam laporan penyidikan Komnas HAM maupun dalam laporan TGPF, juga Fadlizon seharusnya bisa melihat dasar pembentukan dari Komnas Perempuan itu ya karena adanya peristiwa Mei 98. Dan yang kedua, peristiwa Mei 98 juga telah diabadikan lewat memorial Mei 98 yang ada di Pondok Rangon. Kita lihat Fadlizon sendiri gagal untuk memahami kekhususan dari kekerasan seksual yang terjadi pada Mei 98 dibandingkan kekerasan lainnya. Apalagi kecenderungan dalam peristiwa Mei 98 itu menyasar pada etnis tertentu yaitu Tionghoa yang pada saat itu dikonstruksikan sebagai kambing hitam akibat krisis moneter yang terjadi di tahun 98. Dan seharusnya ia malu dengan pernyataan dirinya sendiri dan mencabut pernyataannya secara terbuka, memberikan klarifikasi maupun melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada keluarga korban Mei 98 maupun penyintas korban Mei 98 dan juga seluruh perempuan Indonesia yang hari ini bergerak bersama dengan korban. Jadi teman-teman, ayo kita marah sama-sama untuk menuntut Kementerian Kebudayaan untuk menghentikan proyek revisi buku sejarah yang ahistoris dan tidak sesuai dengan fakta sejarah maupun melakukan pemutihan terhadap dosa-dosa dari Orde Baru itu sendiri. Jadi untuk kamu yang ingin marah, silakan marah di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Arifin Mohtar. Soal Pak Fadlizon yang bicara soal tidak ada bukti pemerkosaan massal, saya kira dia harus baca ini, ya. Jadi pasang mata dan hati barangkali dibanding kemudian bicara tanpa dasar. Kalau dia baca ini sebenarnya itu detail di sini. Ini adalah kasus-kasus pelanggaran HAM yang disorot oleh Komnas HAM dan di halaman 169 ya itu membahas betul detail tentang kerusuhan Mei 98 dan bicara soal pemerkosaan. Memang ada beda jumlah korban, ya. TGPF menemukan kira-kira berapa? 52 korban pemerkosaan, khusus pemerkosaan aja ya, karena dia bicara pemerkosaan. Kalau tim relawan untuk kemanusiaan itu mengatakan 100 perkosaan dan pelecehan seksual sampai tanggal 3 Juli 98 karena dia berbasis laporan itu di Jakarta 153 orang, ya. Kebanyakan konsentrasinya di warga Tionghoa. Di Jakarta itu, kalau di Jakarta langsung jelas dicantumkan di situ. Buku ini menjelaskan detail karena buku ini adalah buku resminya Komnas HAM, bicara soal bagaimana mereka melakukan penelusuran, penyelidikan untuk pelanggaran Mei,
termasuk soal kesimpulan pemerkosaan. Kalau kesimpulannya TGPF itu jelas mengatakan ada 52 korban pemerkosaan, 14 korban penganiayaan, dan yang menarik ya kalau kita lihat dari TGPF itu dia menyampaikan bahwa ada aksi brutal ya yang terpola dan terorganisasi, bahkan ditulis di sini mereka terlatih dan besar kemungkinannya terkait dengan militer. Jadi tolong Pak Fadlizon miliki dan baca ini.